Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukanlah sekedar bencana. Ini adalah kisah kejar-kejaran manusia dengan salah satu kekuatan yang paling mematikan di dunia. Ya, namanya adalah tornado. Antara kehilangan masa lalu, teknologi, cinta, dan obsesi, badai itu bukan hanya menguji keberanian, tapi juga hati. Lalu bagaimana sih kisahnya? Sampai 27 tahun seseorang menanti sebuah tornado dan ingin hanyut di dalamnya. Simak kisah ceritanya bersama saya Feralta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Oke guys, jadi itu ceritanya kayak gini. Cerita dimulai pada Juni tahun 1969 di bagian barat Oklahoma. Tepatnya itu ada sebuah keluarga. Nah, di malam hari, seorang ayah bersama putri kecilnya bernama Joe, ini yang berusia 5 tahun, itu tiba-tiba terbangun di malam hari karena sebuah sirene. Sirene tanda angin topan, angin tornado F5 mendekat. Joe dan juga ayahnya segera mengamankan diri ke ruang bawah tanah. Dengan cepat mungkin Joe mulai panik dan juga ayahnya. Nah, setelah masuk ke dalam itu, mungkin maksud ayahnya adalah menutup pintu dan menahan pintu tersebut. Ya, namun angin tornado yang begitu kencang berkecepatan F5 ini langsung saja membawa ayahnya berputar-putar-putar, ya, sampai ayahnya menjadi kehilangan nyawanya. Si Joe sejak saat itu menangis dan teringat selalu bahwa dia dengan tekadnya, saya harus bisa menjadi seseorang yang mungkin di kemudian hari menjadi orang bermanfaat, menjadi seseorang relawan yang akan menemukan sebuah teknologi yang baru untuk meneliti tornado, agar hal ini tidak terulang kembali. Lalu bagaimana sih ceritanya? Sampai 27 tahun dia menantinya. Ini dia perjuangan si Joe. 27 tahun berlalu setelah kematian ayahnya, Joe akhirnya menjadi relawan dan tim pemimpin sebuah tim peneliti tornado. Ia dan rekan-rekannya itu berkeliling Oklahoma memburu badai demi memasang alat yang penelitian tadi untuk mendapatkan data. Ya, ini adalah sebuah penelitian bernama Dorothy, sebuah wadah berisi ribuan sensor kecil untuk dipelajari oleh NASA, karena ini adalah sebuah penelitian. Nah, di sisi lain ini namanya Bill Holding. Ya, ia adalah suami dari Joe tadi. Namun dia sudah meninggalkan dunia itu karena awalnya ini suami dan juga Joe itu berarti bersama-sama berjuang untuk meneliti badai topan atau badai tornado tadi. Tapi mungkin dia memilih untuk hidup tenang, nyaman, dan juga damai. Akhirnya suaminya memilih untuk berpisah. Jadi suaminya itu mendekat Joe itu bukan untuk meneliti lagi, namun untuk meminta tanda tangan surat cerai. Ya, Joe tetap bersikukuh untuk meneliti karena tekadnya dari kecil supaya kelak di suatu saat nanti tidak ada yang seperti Joe dan ayahnya yang ditemui dalam kondisi sudah terbawa arus badai topan atau tornado F5 ini. Jadi si Joe dan juga timnya, termasuk juga suaminya Bill, ini melakukan berbagai rangkaian dari tornado yang kecil hingga besar. Dia melakukan sebuah pengujian itu dari penempatan, membaca arah tornado itu berkali-kali mereka gagal karena kebanyakan tornado itu terlalu sehingga susah untuk mendapatkan data, atau seperti alat tadi Dorothy untuk mendapatkan data-data tornado tadi karena badainya terlalu kencang dan juga sangat berbahaya. Di sisi lain, si Joe ini tampak terlihat kompak dan juga Bill. Padahal pada waktu itu sebenarnya Melissa juga ikut. Dan akhirnya karena ia melihat
dua orang ini atau sepasang suami istri yang dulu itu menyebabkan Melissa berpikir bahwa tampaknya si Joe ini bersama Bill ini sangat menyatu, sangat masih saling melindungi, masih ada perasaan yang sangat mereka rasakan kenyamanan, sehingga Melissa melakukan hal yang pastinya tidak ingin melukai dirinya sendiri, dan juga mungkin dia merasa bahwa si Joe dan Bill ini masih kompak, masih saling mencintai. Hingga akhirnya Melissa memilih untuk pulang dan juga menelpon si Bill dengan alasan dia tidak berani jika melakukan hal-hal yang sangat beresiko. Seperti itu guys, karena si Melissa ini melihat kekompakan di jiwa antara Joe dan Bill. Memang tidak dipungkiri karena kebersamaan itu membuat semuanya menjadi lebih tertata, lebih harmonis. Namun itu bisa jadi karena refleks ataupun karena kebiasaan. Tornado demi tornado menghantam pemukiman warga, rumah hancur, mobil berterbangan, dan korban itu berjatuhan. Joe menyaksikan sendiri, membuat ingatannya di masa lampau yang bersama ayahnya masa itu menjadi sebuah ketakutan dan menjadi sebuah trauma yang seakan-akan mengingatkan masa kecilnya tadi. Namun alih-alih mundur, si Joe ini justru semakin kuat tekadnya untuk dapat mengambil data yang tadi melalui sebuah sensor yang dinamakan Doronti tadi, dengan harapan menjadikan sebuah teknologi yang teramat diperbarui untuk kedepannya jauh lebih baik. Bagi Joe, setiap kali badai adalah musuh pribadi, dan setiap kegagalan berarti ada anak lain yang bisa bernasib sepertinya dulu. Itu adalah pola pikir atau apa yang dirasakan oleh si Joe. Beralih dari tim Joe di tim lain, tim dari Dr. Miller Jonas. Dalam kejaran tornado yang berkategori besar ini, tim Jonas ini memaksa truk mereka mendekati meski telah diperingatkan oleh si Bill ini. Si Bill ini mengetahui banget bahwa ini adalah sebuah resiko besar. Namun tim Jonas ini memaksakan dengan penuh ambisi yang besar tadi, ingin menjadi yang terdepan. Mereka nekat sekali guys, nekat, ternyata naas. Mobil yang ditumpangi oleh mereka terbawa angin tornado dan mereka tewas seketika. Wow, sungguh mengenaskan karena sebuah kenekatan yang bakal membawa maut dan juga merenggut nyawa mereka. Beralih ke Joe dan Bill lagi. Nah, ternyata yang selama ini dinantikan datang juga. Ya, sebuah badai tornado berkategori F5 datang ke situ. Dengan cepat dia meletakkan sebuah alat yang tadi bernama Dorothy tadi untuk meletakkan secara cepat, tepat, agar sesuai dengan planning mereka, supaya alat Dorothy tadi bisa terbawa arus sehingga sensor-sensor tadi terbawa tornado untuk dia mendapatkan data-data dari tornado tersebut. Dan ya, tepat sekali saat tornado datang, dia tepat sekali meletakkannya. Namun di sisi lain dia ternyata juga sangat antisipasi. Namun si badai tornado tadi berkecepatan sangat cepat di luar perkiraan mereka. Akhirnya mereka terbawa arus tornado tadi. Namun sebelum terbawa, sebenarnya mereka sudah mengamankan diri dengan memakaikan sabuk di dalam ke tubuh mereka, lalu mengaitkan ke pipa besi yang ada di bawah tanah tadi yang terlihat, sehingga mereka walaupun terbawa arus namun masih dalam perlindungan sabuk tadi. Dan syukur sekali mereka masih bisa diselamatkan, terjatuh dengan aman. Dan akhirnya sebuah penantian yang lama, sebuah tekad dari kecil dari si Joe ini yang mempunyai tekad yang sangat kuat akhirnya dapat terlaksana. Ya,
Dorothy tadi dapat mengambil data-data yang telah terambil dari badai tornado yang sempat akan membawa Joe dan Bill ini. Sebuah hal yang sangat positif, sebuah hal yang membuat tersenyum antara Joe dan Bill. Akhirnya mereka yang selama ini dinanti-nantikan didapatkan juga. Ya, apa sih fungsinya tadi? Ya, ini adalah sebuah data yang diambil dari Dorothy tadi untuk diteliti lebih lanjut di NASA agar menjadikan sebuah peringatan dini yang lebih efektif sehingga tidak membuat orang itu jauh lebih panik atau terlalu dekat. Artinya alat ini dimungkinkan untuk mendapatkan perbaikan di sistem yang baru agar menjadi sebuah peringatan lebih dini lagi, bukan seketika ada tornado langsung seketika juga badai itu langsung melenyapkan orang atau memporak-porandakan tempat itu. Maka apa sih hal yang bisa kita pelajari? Sebelum kita mempelajarinya, ternyata si Joe dan Bill ini akhirnya bersatu kembali. Ya, badai tornado mempersatukan cinta mereka yang hampir pupus karena tekad Joe yang sangat kuat dan juga sebuah cobaan untuk mempertahankan cinta yang akhirnya disatukan kembali oleh badai tornado. Apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Kadang sebuah bencana itu mengingatkan kita pada seseorang. Ya, seseorang itu mungkin telah hilang, telah tiada. Namun kadang pikiran baik kita ingin mendapatkan hal yang positif dari setiap bencana agar orang di kemudian hari tidak merasakan hal yang sama. Apa yang bisa kita pelajari? Banyak hal. Sebuah perjuangan dari Joe, sebuah niat baik dari Joe. Ini adalah sebuah hal yang patut kita tiru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah badai tornado. Ini bukan tentang badai saja, ini tentang manusia yang mencoba memahami alam, tentang kehidupan yang diubah menjadi tekad dan cinta, menemukan jalannya kembali. Pada akhirnya, badai itu pergi, tapi meninggalkan pelajaran bagi hidup kita, memberikan keberanian, pengorbanan, dan harapan bagi umat manusia. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan dari kisah dari film Twister ini. Apabila ada kesalahan kata dalam saya mengucapkan atau bercerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dadah, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye, saya Vero Alta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.